Yang pertama, sifat gradien garis yang sejajar dengan sumbu X. Bagaimana gradien garis yang sejajar dengan sumbu X? Misalkan di sini ada garis K. Garis K yang warna merah itu sejajar dengan sumbu X. Kita cari dulu gradiennya dengan cara mencari atau menentukan titik yang ada pada garis K ini. 2 titik. Kita misalkan titik A 4,3 dan titik B min 2,3. Nah, kita sudah punya rumus untuk mencari gradien yang melalui 2 titik, itu adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Di sini garisnya adalah garis K, maka kalian tulis MK sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, kalian tentukan dulu X1 Y1-nya yang mana, X2 Y2-nya yang mana. Nah, kita misalkan di sini yang X1-nya 4 dari titik A, yang Y1-nya 3. Kemudian yang X2-nya min 2, Y2-nya adalah 3. Masukkan ke dalam rumus, maka didapat 3 dikurang 3 per min 2 dikurang 4. Sederhanakan, 3 dikurangi 3 berapa? 0. Min 2 dikurangi 4, min 6. 0 dibagi min 6, jadi 0. Ya, MK sama dengan 0. Gradien garis K yang sejajar dengan sumbu X itu adalah gradiennya 0. Nah, jadi kesimpulannya, jika garis sejajar dengan sumbu X, maka nilai gradiennya adalah 0. Sekarang, yang kedua, gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Bagaimana sifatnya? Kita buat lagi atau dimisalkan lagi titiknya di garis L, 2 titik. Ambil sini titik A min 5, min 1, titik B-nya misalkan min 5,4. Masukkan lagi ke dalam rumus, buat lagi rumus gradiennya yang melalui titik itu. ML sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Sekarang tentukan lagi mana X1 Y1-nya, mana X2 Y2-nya. Perhatikan titik A dulu. Nah, kita misalkan min 5-nya adalah X1 dan min 1-nya Y1. Kemudian min 5-nya misalkan di titik B nih, min 5 di titik B itu misalkan X2 dan 4 itu kita misalkan Y2. Baru kita masukkan lagi ke dalam rumus, ML sama dengan 4 dikurangi min 1 dibagi min 5 dikurang min 5. Maka didapat 4 ditambah 1. Jadi dari 4 dikurangi min 1, jadi 4 tambah 1. Dibagi dengan min 5 ditambah 5. Jadi ML sama dengan 5 dibagi 0. 5 dibagi 0 berapa? Ini tidak bisa dibagi, ya. Dan kita katakan ini adalah tidak terdefinisi. Jadi kesimpulannya, jika garis sejajar dengan sumbu Y, maka garis tersebut tidak memiliki gradien. Jadi garis L ini tidak memiliki gradien, ya. Nah, gradien L itu adalah 3. Ya, berikutnya kita teruskan mencari gradien dari garis K. Oh, ini tadi ya, yang tadi kita ulangi lagi. Didapat tadi gradiennya adalah gradien garis L adalah 3. Nah,
Kita teruskan, yaitu dengan mencari gradien dari garis K. Kita misalkan min 2, min 2, A-nya, B-nya 0,4. Masukkan ke dalam rumus. Cari dulu X1Y1-nya. X1Y1-nya. X1-nya min 2 di titik A, perhatikan. Y1-nya min 2 juga. Sekarang X2, Y2-nya kita perhatikan di titik B. X2-nya 0, Y2-nya 4. Baru masukkan ke dalam rumus, maka didapat MK sama dengan 4 dikurangi min 2 per 0 dikurangi min 2. Maka hasilnya MK sama dengan 4 ditambah 2 dibagi 2. MK sama dengan 6 per 2. MK sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ternyata kedua garis K dengan L gradiennya sama. Jadi kalian bisa menyimpulkan bahwa setiap garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Berikutnya yang keempat, gradien dua garis yang saling tegak lurus. Gradien dua garis yang saling tegak lurus. Di sini garis K dan garis L. Kita cari dulu garis K gradiennya. Biasa kita tentukan dua titik. Misalkan titik A min 3,0. Titik B-nya adalah 3,3. Sekarang masukkan lagi ke dalam rumusnya. Rumus MK sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Jadi kita mau mencari gradien garis K dulu. Ya. Mana X1? Y1-nya yaitu di titik A. X1-nya min 3, Y1-nya 0. Kemudian di titik B sebagai X2-nya 3, sebagai Y2-nya 3 juga. Nah, setelah kalian menentukan X1, Y1, X2, Y2, baru masukkan ke dalam rumus, yaitu MK sama dengan 3, Y2-nya 3, Y1-nya 0. 3 dikurangi 0 per X2-nya 3 dikurangi X1-nya min 3. Maka didapatkan MK sama dengan yang di atas 3, yang di bawahnya 3 ditambah 3. MK sama dengan 3 per 6. Yang di atas 3, yang di bawah 3 ditambah 3, 6. Maka dapat hasilnya adalah setengah. Garis K memiliki gradien berapa? Itu setengah. Ya, ingat-ingat gradien K memiliki gradien setengah. Nah, sekarang kita mencari gradien garis L. Tentukan dua titik lagi di garis L. Titik yang berada pada garis L, dua titik, yaitu titik A 1,0 dan titik B-nya min 1,4. Masukkan lagi ke dalam rumus, tapi tentukan dulu X1, Y1-nya di mana. Kita misalkan X1, Y1-nya itu adalah titik A, yaitu X1-nya 1, Y1-nya 0. Dan X2, Y2-nya kita tentukan pada titik B, yaitu X2-nya min 1, Y2-nya 4. Baru masukkan ke dalam rumus 4 dikurangi 1, ya, ML sama dengan 4 dikurangi 1 per min 1 dikurangi 1. ML sama dengan 4 dibagi dengan min 1 dikurangi 1. Hasilnya jadi min 2. ML sama dengan min 2. Min 2 dari mana? 4 dibagi min 2, hasilnya min 2. Gradien garis L itu adalah min 2. Ya. Nah, sekarang kesimpulannya. Kita buat kesimpulan dari kedua garis L dan garis K yang saling tegak lurus.
Garis L memiliki gradien, tadi sudah kita hitung berapa? Min 2. Garis K memiliki gradien setengah. Coba kalian kalikan kedua gradien tersebut. Maka hasil kali gradien garis K dan garis L adalah MK kali ML sama dengan setengah kali min 2. Hasilnya berapa? Min 1. Jadi MK kali ML hasilnya min 1. Kesimpulannya apa? Bahwa hasil kali antara dua gradien dari garis yang saling tegak lurus adalah min 1. Sekian tentang sifat-sifat gradien. Selamat belajar, selamat berlatih dengan tekun, salam sehat.